Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andi Setiawan, NPM 237580004, Prodi Teknologi Rekayasa Internet 2A. Di sini saya akan menjelaskan implementasi pada kode saya, Postman maupun di codingan saya. Sebelum saya menjelaskan kode implementasi ini, saya ingin menjelaskan singkat mengenai User Management System atau UMS. Ini adalah aplikasi yang mengelola data pengguna, mengatur hak akses, autentikasi, otorasi, serta menjaga keamanan data melalui proses registrasi, verifikasi kredensial, pemberian token, autentikasi, penerapan role-based access control RBAC, dan access control list ACL, penambahan dan penghapusan pengguna, pembaruan informasi, serta pengelompokan pengguna untuk memastikan akses yang tepat, aman ke sumber yang sistem. Baik, itu saja penjelasan singkat mengenai User Management System. Saya akan melanjutkan menjelaskan implementasi pada kode saya. Baik, yang pertama ada create user post. Baik, ini endpoint ini digunakan untuk mengambil profil pengguna yang sedang login dalam sistem. Permintaan yang diterima, endpoint ini Baik, yang create user post ini, endpoint ini digunakan untuk mendaftarkan pengguna baru di sistem. Permintaan yang diterima harus menggunakan metode post. Untuk berhasil, endpoint ini memiliki proteksi terhadap serangan CSRF atau cross-site request forgery untuk memastikan keamanan dalam pengiriman data. Langkah-langkahnya itu validasi username. Endpoint ini akan memeriksa apakah username yang dimasukkan sudah terdaftar dalam sistem. Jika sudah ada, endpoint itu akan mengembalikan pesan error status HTTP 400 byte request. Yang kedua ada generasi user ID. Setelah memvalidasi username, endpoint ini akan menghasilkan ID untuk pengguna baru dengan menghitung jumlah pengguna saat ingin menambahkan satu. Dan yang ketiga ada penyimpanan data. Data pengguna yang diterima dalam format JSON akan disimpan dalam penyimpanan sementara. Dalam contoh menggunakan list user. Yang keempat ada log aktivitas. Setiap kali pengguna berhasil didaftarkan, aktivitas dicatat dalam log sistem itu untuk keperluan audit dan pemantauan. Dan yang kelima, respon sukses. Jika semua langkah berhasil, endpoint ini dia akan mengirimkan respon HTTP 200 create dan menyatakan sukses dengan pengguna yang baru didaftarkan dalam format JSON. Baik, ini adalah implementasi di Postman pada create user. Saya ingin menambahkan pengguna baru sehingga saya dapat mengelola aksesnya dalam sistem. Saya menambahkan user baru dengan metode post user dan memberi username, full name, email, password, statusnya. Misalnya user create successful. Baik, lanjut ke read user story get. Baik. Sebentar. Read user story get. Ini endpoint ini digunakan untuk mengambil profil pengguna yang sedang login dalam sistem. Permintaan yang diterima harus menggunakan metode get. Untuk berhasil, endpoint ini bertujuan untuk memberikan informasi profil pengguna tanpa meletakkan data sensitif seperti password. Ada langkah-langkahnya yang dilakukan, yaitu ada yang pertama ada identifikasi operator. Sebuah operator atau pengguna sedang diidentifikasi berdasarkan ID yang disediakan secara statis. Dalam contoh operator.id sama dengan 1. Dalam implementasi nyata, identifikasi ini dilakukan melalui validasi sesi atau token yang aman. Dan yang kedua adalah temukan operator dengan menggunakan fungsi find user by
dalam kurung operator ID, sistem itu akan mencari dan informasi pengguna berdasarkan ID yang diberikan. Dan yang ketiga ada hapus data sensitif. Sebelum mengembalikan profil pengguna sebagai respon, data sensitif seperti password dihapus dari objek profil operator yang ditemukan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi sensitif tidak dikirimkan ke pengguna akhir. Dan yang keempat ada respon sukses. Jika operator ditemukan dalam sistem, endpoint akan mengirimkan respon dengan status HTTP 200 OK dan menyertakan pesan sukses, serta profil yang difilter untuk menghilangkan data sensitif. Dan yang terakhir, yang kelima ada respon error. Jika operator tidak ditemukan berdasarkan ID yang diberikan, endpoint akan mengirimkan pesan error dengan status kode HTTP 404 bad request. Not found, sorry. Baik, ini implementasi dari Red user story. Saya memasukkan method get dan slash user. Saya masukkan perintah yang awal tadi. Dia akan mengeluarkan email, full name, ID, dan username. Dan keterangannya itu sudah melihat daftar seluruh pengguna. Dan yang ketiga ada update story. Yang ketiga ada update story. Update story. Baik, update user story. Endpoint ini adalah digunakan untuk mengubah informasi pengguna berdasarkan ID pengguna tertentu memiliki yang diterima harus menggunakan metode put. Untuk berhasil, endpoint ini memiliki proteksi terhadap serangan CRSF untuk memastikan keamanan dalam pengiriman data. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah identifikasi operator. Sebuah operator atau pengguna diidentifikasi berdasarkan ID yang disediakan statis dalam contoh dalam kurung operator.id sama dengan 1. Dalam implementasi nyata, identifikasi ini dapat dilakukan melalui validasi sesi atau token yang aman. Validasi operator itu adalah endpoint yang keberadaan operator dalam sistem. Jika operator tidak ditemukan, endpoint ini akan mengembalikan pesan error. Yang ketiga ada otorasi. Endpoint ini adalah operator yang sedang login memiliki izin untuk mengubah informasi pengguna yang ditargetkan. Jika operator tidak memiliki izin, endpoint ini akan mengembalikan pesan error. Kode HTTP 403 forbidden. Yang keempat ada pertemukan pengguna. Endpoint ini mencari pengguna berdasarkan ID yang diberikan dalam URL. Jika pengguna tidak ditemukan, endpoint ini akan melalui pesan error HTTP 404. Dan yang kelima ada validasi dan perubahan data. Endpoint ini memeriksa yang diterima di permintaan untuk kemungkinan perubahan. Jika ada permintaan untuk mengubah password, endpoint ini akan memverifikasi kecocokan password lama sebelum memperbarui password baru. Selain itu, jika ada permintaan untuk mengubah nama lengkap, endpoint ini akan memperbarui informasi tersebut dalam sistem pengguna. Dan yang keenam ada penyimpanan perubahan. Setelah validasi perubahan data dilakukan, endpoint ini akan menyimpan perubahan data pengguna ke dalam penyimpanan sementara. Dalam contoh ini menggunakan list user. Dan yang keenam ada penyimpanan perubahan. Setelah validasi perubahan dilakukan, endpoint ini akan menyimpan perubahan data pengguna dalam penyimpanan sementara. Dalam contoh menggunakan yang ketujuh adalah log aktivitas. Setiap informasi pengguna berhasil diubah. Aktivitas ini akan dicatat untuk audit dan pemantauan. Yang ke-8 terakhir yaitu respon sukses. Jika dia sukses, endpoint itu akan mengirimkan kode HTTP 200 OK. Baik, lanjut ke endpoint untuk kita lanjut ke implementasinya di Postman dengan metode put. Jangan lupa di ujungnya ditambahkan ID yang seperti yang ID saya tadi 4. Masukkan username, full name, dan email. Keterangannya itu mengedit atau mengubah pengguna data pengguna. Dan yang keempat ada delete user story.
Sebagai administrator, saya ingin mengubah pengguna sebagai tidak ingin memiliki akses dalam sistem. Baik, ini ada menghapus pengguna. Delete user. Baik, endpoint ini digunakan untuk menghapus pengguna dari sistem permintaan yang diterima harus menggunakan method delete untuk berhasil. Endpoint ini dilindungi dari serangan CRSF menggunakan dekorator CRSF protected untuk memastikan keamanan dalam sistem pengiriman data. Adapun langkah-langkahnya itu yang pertama ada mencari pengguna. Endpoint ini digunakan berdasarkan ID yang dalam URL user ID. Nah, jangan lupa menambahkan user ID di ujung usernya itu agar bisa melihat ID-nya di mana dia diletakkan gitu. Yang kedua ada validasi kehadiran pengguna. Jika pengguna ditemukan dalam sistem, endpoint ini akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Jika ditemukan, endpoint ini akan mengirimkan respon pesan error menyatakan bahwa pengguna tidak dapat ditemukan dengan status HTTP 404 not found. Dan yang ketiga ada hapus pengguna. Jika pengguna ditemukan, endpoint ini akan menghapus pengguna dari penyimpanan sementara. Dalam contoh ini menggunakan list user, menggunakan fungsi user remove user. Dan yang keempat ada log aktivitas. Setelah pengguna berhasil dihapus, aktivitas ini dicatat dalam log sistem untuk tujuan yang pemantauan menggunakan fungsi log activity delete user dalam kurung username delete. Dan yang kelima ada respon sukses. Jika berhasil dihapus, endpoint ini akan mengirimkan sukses dan menyatakan bahwa pengguna telah dihapus dengan status kode OK. Baik, saya akan menunjukkan implementasinya dengan metode delete dan jangan lupa menambahkan ID di ujungnya. Baik, ini grup berhasil dihapus berdasarkan ID. Dan yang kelima ada search user. Sebentar, search user. Baik, baik. Sebentar, saya dulu. Baik. Search user dalam metode get. Deskripsi endpoint ini digunakan untuk mengambil daftar seluruh pengguna grup yang ada dalam sistem. Respon yang dikembalikan hanya berisi informasi dasar grup yaitu ID dan name. Langkah-langkahnya itu yang pertama ada endpoint ini melakukan literasi grup dalam grup yang disimpan secara sementara. Dan yang kedua untuk setiap grup dalam grup endpoint ini membangun objek yang hanya berisi ID dan nama. Dan yang keempat, objek-objek ini disimpan dalam subgroup. Yang terakhir adalah setelah itu respon JSON dalam daftar subgroup bersama dengan respon status http://ok. Baik, ini implementasi pada Postman dengan metode get username username saya dan melakukan ini create time, full name, status aktif, lanjut ke B ada user group management, create user group story. Oke, lanjut endpoint ini digunakan untuk menambahkan pengguna dalam grup yang sudah ada. Permintaan itu harus digunakan method post yang dilindungi dari serangan CRSF dan menggunakan dekorator CRSF protected.
Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama deklarasi endpoint dan perlindungan secara RSF. Mendeklarasikan root dengan path group init group ID slash user yang menggunakan method post yang melindungi dari serangan CRSF. Yang kedua ada mencari berdasarkan ID, mencari yang grup dengan grup ID yang dalam daftar grup itu jika tidak ditemukan dan dia akan mengembalikan respon not found. Yang ketiga ada mengambil data dari permintaan. Mengambil data JSON dari permintaan klien adalah klien dapat mendapatkan user ID data tersebut. Dan yang keempat adalah mencari pengguna berdasarkan ID. Mencari pengguna dengan user ID yang diberikan. Jika pengguna tidak ditemukan, dia akan melakukan respon not found. Dan yang kelima adalah memeriksa apakah pengguna sudah ada di grup. Memeriksa apakah pengguna sudah ada di grup. Jika mengembalikan respon dengan pesan user already exists in the group. Dan yang keenam ada menambahkan pengguna ke dalam grup. Membuat objek baru dan memastikan informasi dengan pengguna yang ditemukan. Dan yang ketujuh adalah memastikan grup memiliki daftar anggota. Memastikan bahwa grup memiliki daftar anggota jika tidak membuat daftar kosong yang untuk anggota grup. Yang ke-8, menambahkan anggota baru ke dalam anggota grup. Menambahkan anggota ini ke dalam daftar nama grup. Yang ke-9 adalah mencatat aktivitas penambahan pengguna dalam grup log. Yang terakhir 10 mengembalikan respon berhasil dengan successful. Lanjut di sini method post group yang bernama nama kelas Andi Setiawan, description welcome to kelas Andi, keterangan menambahkan kelompok pengguna baru. Baik, yang kedua ada read user group story. Baik, sebagai administrator saya ingin mendaftarkan kelompok pengguna dalam sistem sehingga saya dapat mengelola kelompok pengguna. Baik, endpoint ini digunakan adalah dari aplikasi web dibangun dengan Flash yang berfungsi untuk menyediakan akses terstruktur ke daftar semua grup yang tersedia dalam sistem. Ini kemungkinan pengguna atau sistem lain untuk mengambil informasi yang diperlukan tentang setiap grup yang terdaftar. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama ada root dan method HTTP. Endpoint ini terdefinisi pada URL/group dengan menggunakan method get, yang berarti endpoint ini akan menganggapi permintaan get yang dikirim ke URL tersebut. Dan yang kedua ada fungsi get group. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengambil data-data dari grup sumber data yang tersedia, misalnya dari basis data atau variabel dalam kode. Suatu data dengan proses dengan menyatakan setiap entitas grup itu yang namanya itu adalah menyatakan atribut ID dan nama dari semua setiap grup. Yang ketiga ada proses pengelolaan data. Menggunakan teknik list comprehension untuk menghasilkan self group yang merupakan objek. Desain mengandung ID dan nama dari semua grup. Yang ini langkah ini memastikan bahwa setiap yang dikirimkan kembali kepada pengguna adalah terbatas pada informasi yang relevan, mengandung informasi sensitif tambahan. Yang keempat ada format expansion. Data yang diproses kemudian dikonversi menjadi format JSON menggunakan fungsi JSON V. Hal ini memungkinkan respon yang dihasilkan untuk menjadikan struktur data yang sesuai dengan standar komunikasi web. Yang kelima ada pengembalian respon. Respon ini JSON akan dihasilkan objek dengan kunci grup yang berisi daftar grup serta atribut ID nama mereka.
Respon ini dikirimkan kembali kepada pengguna atau sistem yang melakukan permintaan. Kode status HTTP 200 menunjukkan bahwa permintaan telah berhasil yang diminta oleh dikirimkan. Baik. Di sini ada implementasi pada Postman dengan method get group. Di sini dia akan menyatakan ID-nya pada grup. Ketiga, update user group user story. Baik, endpoint ini ini ada update. Baik, endpoint ini merupakan bagian dari aplikasi web yang menggunakan framework. Sebentar, saya mencari kodenya dulu. Baik, lanjut. Update user group user. Endpoint ini merupakan bagian dari aplikasi web yang menggunakan framework Flash yang dirancang untuk mengizinkan pengguna untuk memperbarui informasi suatu grup yang sudah ada dalam sistem. Langkah-langkahnya itu fungsi group update group. Fungsi ini menerima group ID sebagai parameter path untuk menentukan grup yang diperbarui. Menggunakan request get JSON untuk mengambil data JSON yang dikirimkan permintaan put. Data ini berisi informasi yang akan dikirimkan menggunakan memperbarui grup tersebut. Yang kedua ada proses pembaruan grup. Melakukan literasi melalui grup untuk mencari dengan ID yang sesuai dengan grup ID yang diberikan. Jika grup ditemukan data grup diperbarui dengan menggunakan grup update. Grup data, di mana grup data adalah data baru yang diterima dari permintaan. Setelah berhasil memperoleh grup, dia akan masuk ke log activity yang dipanggil untuk mencatat aktivitas yang perubahan terjadi seperti pembaruan nama yang tadi grup, pembaruan nama di grup tadi. Yang ketiga ada pengembalian respon JSON. Jika grup berhasil ditemukan dan diperbarui, endpoint itu akan membalikan respon JSON dengan sukses memberitahukan bahwa grup itu telah diperbarui serta menampilkan informasi terbaru dari grup tersebut. Respon ini akan mengirimkan dengan kode status HTTP 200 menunjukkan bahwa permintaan berhasil dan respon mengandung informasi yang relevan. Yang keempat terakhir adalah penanganan kasus grup tidak ditemukan. Jika grup tidak ditemukan, itu adalah ada masalah dengan grup ID-nya yang diberikan dengan endpoint dengan respon JSON dengan pesan yang menyatakan bahwa grup tidak ada dan atau tidak bisa ditemukan. Respon ini akan mengirimkan kode status HTTP 404 mengidentifikasikan bahwa sumber data yang tidak ditemukan dalam sistem. Baik, ini adalah implementasi pada Postman-nya dengan method put. Jangan lupa menambahkan ID-nya. Dia akan mengeluarkan implementasi hasilnya successful. Ini ada delete user group by story. Yaitu endpoint ini adalah menghapus pengguna dari grup. Sebentar, saya tandain dulu. Maaf. Baik, lanjut. Endpoint ini adalah merupakan bagian dari aplikasi web ya yang menggunakan framework Flash juga. Yang dirancang untuk mengizinkan pengguna atau melakukan penghapusan grup yang sudah ada dalam sistem secara aman dan struktur. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama ada root method HTTP. App root /group
init group underscore ID method delete itu menetapkan bahwa endpoint ini adalah merespon permintaan delete yang dikirimkan ke dalam URL yang digunakan untuk mengidentifikasi grup yang akan dihapus. Yang kedua adalah fungsi delete group. Fungsi ini menerima grup sebagai parameter untuk menentukan grup mana yang akan dihapus. Menggunakan next group for in group ID. Dengan menggunakan ID, dia akan mencari dan grup itu sesuai dengan ID akan menghapus dari grup tersebut. Yang ketiga ada pengecekan dan izin operator. Jika grup tidak ditemukan, grup tidak bernilai non. Dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa operator yang melakukan penghapusan memiliki izin yang sesuai. Dalam implementasi ini, contoh operator diidentifikasi dengan operator ID. Kita dapat menggantinya dengan mekanisme autentikasi atau otorasi yang sesuai dalam aplikasi. Pengecekan dilakukan untuk memastikan bahwa operator memiliki izin untuk menghapus grup tertentu, misalnya dengan memeriksa apakah grup tidak memiliki anggota atau kriteria lain yang diperlukan. Yang keempat ada proses penghapusan grup. Jika semua persyaratan terpenuhi, grup itu akan dihapus dari grup menggunakan grup remove group. Setelah penghapusan berhasil, grup log activity yang mencatat aktivitas penghapusan grup oleh operator tertentu yang jejak yang diperlukan dalam sistem. Yang ketujuh ada pengembalian response. Jika grup berhasil dihapus, endpoint itu akan mengirimkan response dengan pesan sukses yang menyatakan bahwa grup telah dihapus secara berhasil. Respon ini akan mengirimkan kode status HTTP 200 menunjukkan bahwa permintaan berhasil respon mengandung informasi yang relevan dan penghapusan grup. Yang keenam ada penanganan terakhir yaitu penanganan kasus grup tidak ditemukan atau izin tidak memadai. Jika grup tidak ditemukan grup adalah non, itu endpoint itu akan mengirimkan response yang tidak menyatakan bahwa grup tidak ditemukan dalam sistem. Dalam operator tidak ditemukan, operator adalah non. Dan poin ini mengirimkan condition yang menyatakan bahwa operator yang tidak memiliki operasi yang tidak teridentifikasi. Jika ada kriteria yang tidak terpenuhi untuk menghapus grup, misalnya grup yang tidak memiliki anggota, itu adalah mengirimkan response 403 yang pesan yang sesuai menunjukkan bahwa operasi penghapusan tidak ada yang dapat dilakukan. Baik, ini adalah implementasi di Postman dengan method get 9. Saya menghapus grup baca Andi Setiawan, description Andi Setiawan, dia akan menggunakan grup delete successful, artinya dia berhasil menghapus pengguna dari grup. Baik, menghapus kelompok pengguna tentu berdasarkan ID. Baik, lanjut ke manage user ini. Lanjut ke C, activities login. Baik, login atau login. Aktivitas selama kita melakukan aktivitas di Postman, dia akan menyimpan aktivitas. Baik, endpoint ini adalah merupakan bagian dari aplikasi berbasis web Flash yang dirancang khusus untuk memantau aktivitas pengguna atau operator dalam sistem dengan menggunakan method get. Endpoint ini memfasilitasi akses terhadap log aktivitas yang terjadi dalam sistem aplikasi. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama root dan method HTTP. app root log/log method get menentukan bahwa endpoint ini adalah merespon permintaan get yang dikirimkan ke URL/logs. Ini adalah endpoint yang digunakan untuk meminta dan mengambil log aktivitas. Yang kedua ada fungsi monitor user action. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengelola permintaan get terkait log aktivitas pengguna. Tidak memerlukan parameter path, tetapi akan menentukan log yang dapat diakses berdasarkan operator yang terautentikasi. Yang ketiga ada identifikasi operator.
Operator diidentifikasi dengan operator ID sama dengan 1 dalam contoh, yang kemudian dicari dengan menggunakan fungsi find underscore user underscore by underscore ID, operator ID. Kemudian dicari dengan menggunakan fungsi find dalam aplikasi sebelumnya. Identifikasi operator akan dihapus lebih kompleks dengan melibatkan sistem autentikasi dan autorasi yang lebih canggih. Yang keempat ada autorasi sukses. Setelah operator teridentifikasi, dilakukan pengecekan status akun operator. Jika operator ditemukan dan statusnya disable, operator akan dianggap memiliki izin untuk melihat log aktivitas. Respon JSON yang berisi log aktivitas dikirim kembali pengguna dalam kode status HTTP 200 menunjukkan bahwa permintaan berhasil dan log aktivitas untuk ditampilkan. Yang kelima adalah penanganan kasus yang tidak diizinkan. Jika operator tidak ditemukan dalam sistem atau status anak akunnya disable, itu endpoint adalah mengirimkan respon JSON yang menyatakan bahwa akses ditolak. Hal ini dapat jika akun operator dinonaktifkan tidak izin melihat log aktivitas. Tujuan akhir dari endpoint ini adalah utamanya menyediakan antarmuka yang aman dan terautentikasi bagi operator atau pengguna yang berwenang untuk memantau dan mengakses log aktivitas dalam aplikasi Flash. Dengan menyediakan akses terhadap log aktivitas, endpoint ini akan mendukung pengelolaan keamanan yang efektif, auditabilitas operasional, dan pemantauan kinerja aplikasi secara keseluruhan. Implementasi ini tepat dari endpoint dari memastikan bahwa pengguna yang diizinkan yang dapat mengakses informasi sensitif ini sesuai dengan prinsip keamanan dan privasi penting dalam pengembangan aplikasi modern. Baik, di sini saya menunjukkan dengan metode get /logs dia akan menunjukkan seluruh aktivitas saya yang di atas tadi di sini semua, tapi ini sebagian yang saya akses. Baik, lanjut di keamanan atau security. Baik, saya tandain dulu. Baik, lanjut ke keamanan. Endpoint ini digunakan untuk mengautentikasi pengguna saat mereka mencoba masuk ke dalam sistem. Dengan menggunakan metode POST, endpoint ini memproses data memasukkan berupa username dan password untuk memverifikasi identitas pengguna. Yang pertama ada langkah-langkahnya, yaitu root method HTTP. app root /login method post menetapkan bahwa URL itu endpoint ini merespon permintaan post yang dikirimkan ke URL login. Permintaan ini akan digunakan melalui proses autentikasi pengguna. Yang kedua ada fungsi login. Fungsi ini diberikan dekorator CRSF protected untuk melindungi endpoint dari serangan CRSF, memastikan keamanan tambahan saat pengguna melakukan login. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan validitas permintaan. Data request get JSON itu digunakan untuk mengambil data JSON yang dikirimkan dalam permintaan post. Dilakukan dengan pemeriksaan awal memastikan bahwa data yang diterima lengkap, yaitu terdapat username dan password dalam data yang diterima. Jika tidak lengkap, endpoint ini akan mengirimkan respon dengan pesan kesalahan kode status 404 request. Dan yang keempat yang kelima ada pengecekan status pengguna. Setelah pengguna berhasil diverifikasi berdasarkan username, password, dilakukan pemeriksaan status pengguna. Jika status akun pengguna adalah disable, endpoint itu akan memberikan respon JSON yang menyatakan bahwa pengguna itu telah dinonaktifkan, status 403 forbidden. Yang keenam adalah pembaruan informasi terakhir aktivitas pengguna. Jika verifikasi berhasil, informasi akan aktivitas akan seperti last aktif diperbarui dengan menggunakan waktu saat ini, detect time, log aktivitas. Log activity dicatat untuk mencatat bahwa pengguna telah berhasil masuk ke dalam sistem. Yang terakhir ada respon JSON. Jika pengguna proses autentikasi validasi terpenuhi, endpoint itu akan merespon
bahwa login berhasil. Tujuan dari endpoint ini adalah untuk menyediakan mekanisme yang aman yang terautentikasi bagi pengguna untuk memasukkan dalam aplikasi Flash. Dengan menggunakan metode POST untuk mengirimkan data autentikasi, ini akan mengakses sistem, menjaga keamanan dan integritas data dalam pengelolaan aplikasi. Implementasi yang baik endpoint ini juga mempertimbangkan perlindungan terhadap serangan CRSF, mencatat jejak aktivitas pengguna untuk audit yang manajemen aplikasi yang efektif. Lanjut, ini ada implementasi pada Postman dengan method post login dengan username saya Andi, dengan ini saya password pas. Lanjut ke validasi password mengubah password pengguna. Baik, endpoint ini merupakan bagian dari Flash yang bertujuan untuk memungkinkan pengguna untuk mengubah password mereka sendiri secara aman dan terautentikasi. Pengguna harus memberikan password yang lama sebagai langkah verifikasi sebelum mengatur password yang baru. Adapun langkah-langkahnya, root dan method HTTP. app root /user/id dan user password dan /password, dan dengan method put menetapkan bahwa endpoint ini menerima permintaan put yang dikirimkan ke URL. Parameter user ID digunakan untuk mengidentifikasi dan pengguna yang ingin mengubah password. Yang kedua adalah fungsi change password. Fungsi ini dilindungi oleh dekorator CRSF untuk mengamankan endpoint dari serangan CRSF menggunakan praktik pengamanan yang dalam pengembangan web. Yang ketiga ada pengambilan data permintaan. User data request JSON itu digunakan untuk mengambil data dari JSON yang dikirimkan dalam permintaan put. Data ini diharapkan berisi all password nama pengguna, dan password atau password yang akan diinginkan, yang baru yang diinginkan. Yang keempat ada verifikasi pengguna. Fungsi dari find user by ID digunakan untuk mencari pengguna berdasarkan user ID yang diberikan. Jika pengguna ditemukan tidak langkah selanjutnya adalah memverifikasi bahwa all password yang diberikan sesuai dengan password yang tersimpan dalam data pengguna. Yang kelima ada pengertian password. Jika verifikasi password berhasil, password akan pengguna diperbarui dengan password baru dengan diberikan user password, user data, new password. Yang keenam ada pencatatan aktivitas. Setelah berhasil mengubah password, log aktivitas atau log activity dicatat untuk mencatat bahwa pengguna telah berhasil melakukan perubahan password. Yang terakhir, yang ketujuh adalah pengembalian response JSON. Jika perubahan password berhasil, endpoint itu akan mengirimkan response JSON dengan pesan sukses. Jika password yang lama tidak diberikan tidak cocok, bahwa dengan yang kesalahan bahwa password lama salah dengan kode 400 bit request. Jika pengguna tidak ditemukan dalam sistem, endpoint ini akan mengirimkan response JSON bahwa pengguna tidak ditemukan dengan kode status 404 not found. Tujuan dari endpoint ini adalah menyediakan cara yang aman dan terautentikasi bagi pengguna dalam sistem aplikasi Flash. Mengubah password mereka sendiri, endpoint ini tidak hanya memungkinkan pengelola pengamanan yang lebih baik dalam sistem, tetapi juga mempertahankan auditabilitas dan integritas yang baik. Penting untuk pengelolaan aplikasi secara keseluruhan dengan menggunakan mekanisme put untuk perubahan password. Endpoint ini mengikuti praktik keamanan terbaik dalam pengamanan aplikasi web modern. Baik, saya akan menunjukkan implementasi di Postman. Di sini saya masukkan method put dengan /user, ini ID grupnya, dan /password. Ini password lama saya yang saya masukkan, saya buat tadi, dan ini saya membuat password baru saya new123. Lanjut ke konfirmasi password administrator. Baik, saya akan menjelaskan
Endpoint ini merupakan bagian dari aplikasi Flash yang memungkinkan administrator untuk mereset password pengguna login dalam sistem dengan melakukan konfirmasi menggunakan password administrator mereka sendiri. Ini memberikan administrator kemampuan untuk mengelola keamanan dan pengguna secara efektif. Adapun langkah-langkahnya, ada yang pertama root dan method HTTP, app root /user/id dan password/reset dengan method put menetapkan bahwa endpoint ini menerima permintaan put yang dikirimkan ke URL tersebut. Digunakan untuk mengidentifikasi pengguna yang passwordnya akan di-reset oleh administrator. Yang kedua ada fungsi reset password by admin. Fungsi ini dilindungi oleh dekorator CSF Protect Set. Untuk melindungi endpoint ini serangan CSF yang merupakan langkah keamanan dalam pengembangan aplikasi web. Pengembalian data permintaan. Yang ketiga, admin_data request_get JSON digunakan untuk mengambil data JSON yang dikirimkan dalam permintaan put. Data ini diharapkan berisi admin password yang administrator yang mengonfirmasi reset, dan new password adalah password yang akan diatur oleh pengguna dengan user ID. Lanjut, yang keempat ada verifikasi administrator. Administrator harus diautentikasi dengan benar sebelum mereka dapat melanjutkan dengan proses reset password. Implementasi yang sebenarnya akan memastikan bahwa administrator yang melakukan operasi ini melakukan izin yang sesuai. Yang kelima adalah verifikasi pengguna. Fungsi dari find_user_by_id dalam kurung user_id digunakan untuk mencari pengguna berdasarkan user_id yang diberikan. Administrator harus memastikan bahwa mereka memiliki izin untuk memverifikasi bahwa admin_password yang diberikan dalam cocok dengan password yang administrator yang tersimpan. Yang keenam ada reset password pengguna. Jika verifikasi berhasil, password pengguna dengan user ID diubah menjadi new password yang diberikan oleh administrator. Yang ketujuh ada pencatatan aktivitas. Setelah reset password berhasil, log aktivitas tercatat di log activity bahwa administrator telah berhasil melakukan reset password untuk pengguna tertentu. Yang ke-8 terakhir yaitu pengembalian response JSON. Jika password berhasil diganti, dia akan mengekalkan status HTTP 200. Jika verifikasi gagal, misalnya password administrator tidak cocok, pengguna akan ditemukan mengirimkan poin JSON kesalahan 400, kesalahan bad request 404 pengguna atau tidak ditemukan. Tujuan dari endpoint ini adalah endpoint ini memberikan administrator kemampuan untuk mengelola kemampuan dan pengguna dengan efektif, termasuk dengan melakukan reset password jika diperlukan, dengan menggunakan mekanisme put untuk perubahan tindakan yang dilakukan tetap aman sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditetapkan dalam aplikasi Flash. Selain itu, pencatatan aktivitas membantu dalam audit pemantauan aktivitas administrator untuk meningkatkan keamanan dan keterampilan sistem secara keseluruhan. Baik, saya akan menunjukkan implementasinya pada Postman. Dengan method put, saya memasukkan user/id saya yang awal membuat grup tadi dan password/reset password. Ini neo password yang saya tadi, neo123, dan ini konfirmasi password. Dia akan mengeluarkan pesan message password reset successful, yang artinya dia itu menyetel ulang kata sandi pengguna. Baik, yang terakhir itu adalah penjagaan CRSF. Baik, saya akan menjelaskan kode ini. Kode ini adalah program Python yang menggunakan dekorator fungsi untuk mengembalikan data JSON. Dekorator fungsi ini adalah sebuah teknik pemrograman yang memungkinkan bahwa kita menambahkan fungsionalitas baru ke dalam fungsi yang ada tanpa harus mengubah kode fungsi itu sendiri. Dalam kode ini, dekorator fungsi ini digunakan untuk memvalidasi token CRSF cross offset request forgery sebelum menjalankan fungsi yang dihiasi. Token CRSF adalah token acak yang digunakan untuk mencegah serangan CRSF. Serangan CRSF adalah jenis serangan web di mana penyerang dapat memaksa pengguna untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan dalam pengetahuan mereka. Baik, di sini ada
Baik, di sini fungsi CRSF ini adalah dalam aplikasi Flash ini adalah serangan CRSF cross override. Fungsi ini dipanggil untuk sebelum kita setiap request dengan metode post untuk memeriksa keberadaan token CRSF yang valid dalam header CRSF token. Jika tidak ada atau tidak cocok, token itu akan tersimpan di konfigurasi aplikasi dengan di app config CRSF token. Fungsi ini akan mengembalikan respon error jika status 403. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap request berasal dari sumber yang sah dan mencegah serangan CRSF. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari implementasi TA1 dan TA2 saya, maupun di kode Python saya, maupun di implementasi hasil running di Postman saya. Terima kasih, mohon maaf apabila saya salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.